Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa wafaqqahana fi dinihil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin-nadhiri liwajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadil azim sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Hadis Sahih Bukhari. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Imam Bukhari, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa thumma ila hadratil imami Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardibah al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darani wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Sayyulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Halaman pinten 39. Babu hifdzil ilmi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babun bab hifdzil ilmi, menghafal ilmu. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala, berkata Abdul Aziz bin Abdullah, haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Siapa? Malikun, Malik. An Ibni Syihabin, dari Ibnu Syihab. Anil A'raji, dari A'raj.
An Abi Hurairah dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, innan nasa sesungguhnya orang-orang yaquluna mengatakan aksaro paling banyak menyampaikan hadis. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah walaula kalau bukan ayatani melalui dua ayat fi kitabillahi dalam kitab Allah ma tidak akan haddastu aku sampaikan hadisan hadis summa kemudian yadlu membaca ayat. Ayatnya innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati ila qaulihi ar-rahim. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang menyembunyikan ma anzalna apa yang telah kami turunkan. Oke, ma apa anzalna yang telah kami turunkan minal bayyinati dari keterangan-keterangan ilar rohim. Ayatnya panjang ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Makanya jenengan tingali ki Mbak tenene Quran ya. Inna ikhwanana bahwa saudara kita minal muhajirina dari kalangan muhajirin karena mereka yashghaluhum disibukkan as-safu berdagang bil aswaqi di pasar-pasar atau bil aswaqi di pasar. Wa inna dan bahwa ikhwanana saudara-saudara kita minal ansori
dari golongan Ansor, karena mereka yashghaluhum disibukkan al-amalu mengelola fi amwalihim harta mereka wa inna sementara Abu Hurairah kana yalzamu selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishibai dengan keadaan lapar, batnihi perutnya, wa yakhdhuru dan selalu hadir, ma la yakhduruna saat orang bosan hadir, wa yakhfadu dan selalu menghafal, ma la yakhfaduna saat orang lain tidak mau menghafal. Haddatsana Ahmad bin Abi Bakrin Abu Mus'abin, qala berkata Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ibrahim bin Dinarin an ibni Abi Dhi'bin dari Ibnu Abi Dhi'bin an Sa'id al-Maqburi dari Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qultu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku asma'u telah mendengar minka darimu hadisan hadis kasiron yang banyak ansahu namun aku lupa qala bersabda Nabi, ubsud hamparkanlah rida'aka selendangmu
Fabasattuhu, maka aku menghamparkannya. Qala, bersabda Nabi, fagharafa, lalu beliau menciduk biyadaihi, dengan kedua tangannya. Summa, kemudian, qala, bersabda, zummahu, ambillah, fadhamamtuhu, lalu aku mengambilnya. Fama nasitu, fama, maka sejak itu, nasitu, aku tidak pernah lupa, syai'an, lagi, tidak pernah lupa lagi, ba'dahu, setelahnya. Haddatsana Ibrahim binul Munzir, qala, berkata Ibrahim, haddatsana Ibnu Abi Fudaikin, telah menceritakan pada kami Ibnu Abi Fudaikin, bihadza, dengan redaksi ini, gitu ya. Bihadza, dengan redaksi ini, au qala, atau berkata, gharafa, memangku, biyadihi fihi, ke dalam tangannya, haddatsana Ismailu qala, telah meriwayatkan pada kami Ismail, qala, berkata Ismail, haddatsani, telah menceritakan padaku, akhi, saudaraku, an ibni Abi Dhi'bin, dari Ibnu Abi Dhi'bin atau Abu Dhi'bin, an Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id al-Maqburi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, hafidtu, aku menyimpan ilmu hadis, min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wi'a aini, pada dua wadah, fa'amma, maka ahaduhuma, salah satunya, fabasastuhu, aku sebarkan,
Wa ammal akharu, maka yang lainnya wa ammal akharu, maka yang lainnya falau, jika seandainya basastuhu, aku sebarkan quti'a, maka aku putuslah hadzal bul'umu, tenggorokan ini. Saya jelaskan dulu, ini bab hifdzil ilmi. Jadi menyimpan ilmu. Jadi al ilmu fi sudur, bukan al ilmu fil laptop, juga fil HP. Apalagi ngaji terus mainan HP. Oke, jadi intinya al ilmu fi sudur. Ilmu itu di dalam hati. Kalau masih tercatat di kitab, itu belum dikatakan ilmu, karena ketika kita lupa masih mencari buka-buka buku, ya. Jadi itu masih menjadi beban. Yang dimaksud di dalam hadis ini menyimpan ilmu itu al ilmu fis sudur, ilmu di dalam hati. Oke. Kalau ilmu fis sudur itu dengan kemana-mana, tidak perlu bawa buku, ya, nggak perlu bawa laptop, nggak perlu tek-tek HP, ya. Namanya ilmunya fis sudur, bukan fis sutur. Nah, kalau masih di dalam papan, ya, termasuk dalam catatan, nah itu masih menjadi beban. Makanya di sini Abu Hurairah orang yang paling banyak menghafalkan hadis. Kenapa? Dulu orang-orang Mekah diajak Kanjeng Nabi ke Madinah hijrah untuk mencari kehidupan yang baru, menata hidup yang baru, masyarakat yang baru, peradaban yang baru. Tapi ternyata setelah tertata rapi, kehidupannya enak dan sebagainya, orang-orang muhajirin ternyata sibuk berdagang. Padahal janjinya kepada Nabi, ya Rasul, pokoknya kalau nanti di Madinah enak, jenengan buka pengajian majelis hari apa saja saya ikut. Yaitu janjinya para sahabat. Ya, sahabat Guswid kan juga sama begitu. Awal-awal ketemu Kanjeng Nabi ya begitu. Ya, ternyata setelah ditata oleh Kanjeng Nabi, Madinah menjadi kota peradabannya yang luar biasa, ya, perniagaannya juga luar biasa. Ya, dibangun proyek strategis nasional dan berhasil, ya. Ternyata janjinya orang-orang muhajirin tidak ditepati. Kanjeng Nabi ngajinya kapan sih? Kok setiap minggu ngaji? Ini order aku banyak ini. Orderan dari negara-negara luar Madinah banyak, ini banyak. Padahal cuma dijadwalkan oleh Nabi 1 minggu sekali. Ada yang pengajiannya Nabi itu cuma sebulan sekali. Nah, kemudian orang-orang yang Ansor, Ansor itu kan orang Madinah asli, nah, sibuk dengan bertani karena bercocok tanamnya subur, ya, tumbuh-tumbuhan tanaman pertaniannya luar biasa subur. Kok nggak ngaji kemana? Ebor. Itu saya kalau melihat sekarang ya nggak aneh, zaman Nabi aja
begitu, janji-janji pada Nabi ikut hijrah, ya Rasul saya ikut hijrah nanti kalau begini-begini. Nah kan akhirnya seperti itu. Makanya yang lain tidak banyak menghafal hadisnya Nabi karena apa? Sibuk berdagang sama sibuk bertani. Andai kata di zaman Nabi sudah ada YouTube, paling nanti ajalah nambal di YouTube. Jadi itu sudah terjadi sejak zaman Nabi, pola-polanya saja yang berbeda. Jadi ini Abu Hurairah mengatakan, ya Rasul, saya ini banyak menghafal hadismu, tapi ada beberapa yang lupa bagaimana? Nah nanti kalau jenengan itu ngaji ya sama Gus, kalau ngaji kitab kuatah kali jenengan, tapi kuatah yang supe Gus. Nah, ini yang dilakukan Abu Hurairah kepada Nabi. Apa ini yang dilakukan Abu Hurairah? Sorbannya Abu Hurairah, selendangnya itu disuruh gelar di depannya Nabi, diamparkan gitu loh. Baru didoain sama Kanjeng Nabi, setelah itu dipakai lagi sama Abu Hurairah. Nah kalau jenengan pelajaran dari saya lupa, ya kesini bawa selendang. Ya selendang ya paling nggak selendang kain. Kalau Pak Haji yang laki-laki ya belilah sorban yang bagus gitu loh, ya, yang dipakai. Kayak saya kan punya selendang itu ya dari guru-guru saya dulu. Wis kok tak warisi iki ya, lek awakmu umurku kowe gak ketemu aku, selendangku iki sing dadi anu ya. Ternyata selendang itu memang didoain sama guru saya. Nggih. Jadi kalau saya kok lupa-lupa ya selendangnya saya taruh di sebelah saya. Ketika saya mentaskeh, mentelaah kitab-kitab, bayangkan sebanyak itu bagaimana saya letakkan di kepala saya sama hati saya. Al ilmu fis sudur. Saya malam saya koreksi tulisannya apanya. Karena apa? Karena ngajinya sudah ditampilkan di YouTube, siapapun bisa dengarkan. Kita ini sudah bisa didengarkan siapapun. Begitu sekali salah, waduh di bawah ini komennya mesti gak enak, karena sudah informasi terbuka, siapapun boleh ngomong seenaknya. Kita dikoreksi orang ya seenaknya. Ya makanya alhamdulillah, karena saya sebelum ngaji juga ngikuti Abu Hurairah, ya saya tasih dulu, saya ini kan dulu, nah baru ngaji. Jangan sampai salah. Kalau nggak di YouTube kan salah-salah dikit paling kan cuma di satu ruangan. Ini kan dimanapun sudah bisa didengarkan orang. Abu Hurairah punya kisah. Andai kata semua hadisnya Nabi saya ceritakan, tenggorokan saya bisa putus. Kenapa tenggorokan bisa putus? Karena apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu rahasia. Semua rahasia yang ada di dunia sudah disampaikan. Kalau semua diceritakan oleh Abu Hurairah, pasti Abu Hurairah dibunuh oleh orang lain. Contoh saja, ketika ada huru hara yang kemarin, jenengan menceritakan segala sesuatu, kalau itu begini-begini, apa nggak dibunuh orang? Nah, di zaman Nabi sudah seperti itu. Apa yang disampaikan Nabi oleh Abu Hurairah tidak disampaikan semuanya, karena itu ada rahasia-rahasia banyak tentang ilmu, tentang kekuasaan, tentang orang-orang penguasa di zaman itu. Oke. Contohnya, kenapa di zaman itu terjadi mitos? Oke. Mitos itu memang bentukan politis sejak zaman Yunani kuno. Contohnya, kalau kita melihat bangsa kita sendiri Indonesia, Belanda itu sebelum menjajah kita, itu kan berdagang dulu ke kita. Nah, ketika berdagang, Belanda itu membawa pakar-pakar yang ahli di dalam bidang antropologi. Jenengan tahu ilmu antropologi?
Ilmu yang mempelajari manusia dari A sampai Z, ya, mulai kelakuannya dan sebagainya, itu dipelajari. Sebelum menjajah kita itu dari Sabang sampai Merauke itu suruh mencatat ahli antropologi. Kalau orang Jawa bagaimana, orang Sumatera bagaimana, ya, orang Kalimantan, Sulawesi sampai Papua bagaimana. Kemudian ada mitos-mitos enggak di dalam kehidupan mereka, gitu. Kemudian Belanda mendapatkan informasi dari Raja Thailand bahwa di Jawa itu banyak candi-candi yang terkubur dengan tanah. Akhirnya Belanda mencari, ketemulah Candi Prambanan. Ya. Candi Prambanan ada mitologi apa mitosnya? Roro Jonggrang. Dibersihkan. Tapi orang Jawa pada waktu tidak berani membersihkan. Kenapa? Takut ketemplean demit. Nah, itu dipelajari oleh Belanda. Orang Jawa takut ketemplean demit karena itu adalah ajaran dari mitosnya orang Jawa. Belanda mengatakan enggak apa-apa dibongkar, saya bayar kamu. Nah, ternyata setelah dibongkar enggak apa-apa. Ya, terus orang Jawa mulai berani. Oke, lah Belanda akhirnya mencatat mitologi yang ada di Jawa tentang Roro Jonggrang, tentang kenapa sih kok ini? Oh, dulu penguasa di Jawa itu mengkisahkan ada seorang tokoh namanya Roro Jonggrang, ya, seakan-akan Roro Jonggrang itu paling cantik, paling sakti. Jadi nanti kalau melewati satu wilayah tertentu orang akan kualat. Nah, mitos di zaman Yunani kuno berbeda dengan mitos di zaman abad ke-17 Masehi. Tahun 83 terjadi gerhana matahari, masih ingat toh? Yang belum lahir tak ingat, yang sudah lahir itu dulu kan siang-siang gerhana. Kita kan tidak boleh melihat ke atas, katanya nanti buta. Masih ingat toh? Jangan dilihat nanti buta. Karena itu ada dewa lagi perang. Terus yang hamil-hamil suruh masuk ke bawah kolong meja atau di bawah kolongnya tempat tidur. Loh, itu tahun 80 kemarin. Masih ada mitos yang seperti itu. Nah, itu mitos sejak zaman Yunani, terus disampaikan lagi di tahun 80 itu masih terjadi seperti itu. Padahal itu adalah gejala alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Lah Abu Hurairah itu juga mau menyampaikan semuanya belak-belakan, takut dibunuh penguasa di zaman itu. Apa yang disampaikan Nabi, mitos yang diciptakan oleh orang Arab itu sebenarnya untuk kepentingan kekuasaan. Di Jawa Barat ada mitos tentang putri yang hebat dari kerajaan Siliwangi, ya, terkenal dengan nama Nyai Roro Kidul. Terus sampai ke tanah Jawa. Sampai hari ini orang kan masih mempercayai seperti itu. Nah, saya kisahkan sedikit saja tentang mitos. Nah, kemudian itu dipelajari oleh Belanda mitologi menggunakan penelitian ilmu antropologi, ya. Terus di dalam ilmu antropologi itu oleh orang Belanda dimasukkan ke dalam teori struktur. Kenapa terjadi mitos? Ternyata memang diciptakan kondisi tertentu supaya kehidupan masyarakat itu teratur. Ben gak iya-iyaan seperti sekarang ini. Kan nggak ada mitos belas ini hari ini, ya. Nah, dulu nggak boleh begini, perempuan nggak boleh duduk di depan pintu, judune adoh kalau yang lamar balik, kan masih begitu toh. Nah, itu dipelajari sama Belanda. Kemudian kalau sudah habis maghrib, perempuan nggak boleh nyapu. Kenapa alasannya nggak boleh nyapu? Ya masuk akal di tahun-tahun dulu, karena belum ada lampu listrik.
Masa kalau habis acara kita kayak acara yang besar gitu terus nggak boleh nyapu, ya semut yang masuk ke sini. Nah, mitos itu termasuk mitos. Anak untang-anting, mitos. Itu sudah dicatat oleh Belanda semuanya. Saya membaca kitabnya Belanda, ternyata Belanda sebelum menjajah bangsa Indonesia itu sudah mempelajari suku-suku yang ada di Indonesia. Dulu belum Indonesia ya, masih Nusantara. Bahasanya dipelajari. Nah, terus mitos-mitosnya dipelajari. Ya, akhirnya Belanda juga menciptakan kisah-kisah yang heroik. Terus dipelajari. Habis itu setiap Belanda mau giling, buka giling tebu, gula, Belanda membuat satu perlombaan untuk menyenangkan kaum pribumi. Nah, disuruh mengambil yang namanya pohon pinang. Jadi panjat pinang, di situ di atas dikasih baju, ada keju, ada susu, ada hadiah-hadiah yang lain. Ya, terus doro-doro menir, tuan-tuan menir sama nyonya menir itu duduk sambil ketawa-ketawa sambil minum teh. Pribumi Jawa naik turun berlomba mengambil hadiah. Nah, budaya seperti itu kan perlu direvisi. Itu budayanya Belanda yang menjatuhkan kita kaum pribumi. Sampai hari ini masih jadi perlombaan 17 Agustus. Karena nggak pernah tahu sejarahnya. Itu untuk membahagiakan kaum pribumi yang mau kerja di pabrik gula. Sekarang diikuti, malah kambingnya ditaruh di atas sekarang. Ayamnya digantung di atas. Aduh, makanya saya yang dulu peninggalan Belanda nggak saya pakai. Termasuk itu. Terus kalau kita ceritakan kan panjang itu ya, dari ilmu struktur ya. Jadi struktur itu tidak hanya teknik sipil bangunan. Ternyata di dalam antropologi manusia itu juga terstruktur. Dari bahasanya saja terstruktur. Jawa begini, Sunda begini, Madura begini, bahasanya intinya sama, strukturnya berbeda-beda. Terus mulai yang namanya karakteristiknya juga berbeda-beda. Setelah semua penelitiannya sudah dinyatakan oke, barulah Belanda menjajah ya. Nah, rahasia-rahasia itu dulu nenek moyang kita akhirnya apa? Kita mitosnya nenek moyang kita yang untuk kepentingan orang Jawa sendiri dirubah Belanda ya. Orang Jawa dulu memiliki mitologi, kalau makan jangan sambil tidur, nanti bikin kamu miskin. Bahasa Jawanya kan mangan ojo gledak arep melarat kuwi. Terus sing cakut kenal londo mitos iku. Apa maunya orang Jawa, nenek moyang dulu? Ya betul, kalau makan sambil tiduran, kalau keselak masuk sini operasi, apa nggak bikin miskin? Itu maunya orang Jawa. Mitologi di tempat ibadah itu rahmat. Makanya masuk ke tempat ibadah zaman dulu pintu gerbangnya lebih pendek supaya menundukkan kepala. Itu lihat kalau ke wali-wali Songo itu kan pendek loh, supaya jenengan itu hormat kepada yang ada di dalam situ, karena dalam situ ada orang yang mulia. Dirubahlah oleh Belanda dan kita percaya dengan apa yang disampaikan Belanda. Terus kita sekarang diganti mitologi itu dirubah menjadi industri. Awak mulai keramas aja gari merang, tambah gudiken. Keramas itu pakai Sunsil, ini produknya Belanda. Pabriknya apa? Apa pabriknya Belanda yang sampai sekarang masih ada? Unilever itu punyanya Belanda. Makanya terus jenengan mandi dulu pakai sabun, pakai merang, ya, pakai daun apa itu? Yang hijau itu kan mandikan orang jenazah.
kelor, itu dulu mandinya nenek moyang kita. Ternyata itu yang alami, yang sehat. Keramas pakai lidah buaya. Mitologi itu dipindah Belanda menjadi industri. Ini loh sampo lidah buaya alami yang diproduksi oleh Unilever. Itu mitologi kuno diganti ke mitologi modern. Saman percaya kalau itu alami? Kalau alami ya dikupas hari ini besok mampu. Wong itu lo mampu 1 tahun enggak bosok. Nah kita dari mitologi kuno dirubah menjadi mitologi industri. Percaya. Kalau dulu minum rempah-rempah itu menyehatkan. Wes minum rempah-rempah. Apa itu, saya beli minuman rempah-rempah di Beringin malam-malam. Ternyata paginya menyehatkan. Terus kata Belanda, mitologi itu diganti. Minum ini produknya Belanda dari pabrik kimia. Kalau nggak percaya coba kamu minum, kamu kuat bawa ini. Terus dicontohkan oleh Belanda bahwa kisah Sam'un Al-Ghazi. Tahu Sam'un Al-Ghazi? Di film itu loh, Samson. Samson itu nama aslinya Sam'un Al-Ghazi, itu nabinya Bani Israel, Yahudi, karena Belanda itu turunan Yahudi, maka mengisahkan Samson. Ya, bahwa kuat. Samson ternyata diminumi obatnya Belanda. Saya minum lempuyang jamu gebyok gak kuat. Nah itu namanya mitologi. Dari mitologi kuno ke abad 17 berubah, modern abad sekarang 21 ya berubah. Makanya Abu Hurairah menghafal apa yang disampaikan Nabi, mulai mitologinya orang zaman jahiliyah. Makanya kita itu jangan bodoh-bodoh banget. Itu sebenarnya ngomong ini alami, sampo alami, itu mitologi. Alami kok setahun kuat. Sing gak pinter siapa? Kita tetap sing gak pinter. Itu menjadikan alami. Hijab, untuk yang hijab ini kan mitologi industri. Sampai ayam digawe ayam potong. Karena gak sabar nunggu ayam yang baik, londo bawa ayam potong. Lho, ayamku cepet kena dipangan. Londo dewe mau mangan ayam potong. Loh, percaya gak? Yang punya pabrik ayam besar itu di Pasuruan, gak saya sebut merek. Saya sama yang punya itu, kok gak pernah makan ayam? Aku gak doyan Pak Bit makan ayam nomor guys, campurannya wakeh. Dia sudah tahu campurannya ayam potong itu. Bosnya malah gak makan. Saman yo mangan biasa. Yo kadang-kadang aku lek mangan pakai doa yang supaya aku kuat menahan virus-virus itu. Jadi kalau makan ayam potong ya saya baca doa. Selain doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baru makan. Nah, rahasia itu kalau diketahui sama bos yang begitu dibunuh loh. Gak payu. Itu loh. Makanya Abu Hurairah menjelaskan yang rahasia-rahasia gak disampaikan Abu Hurairah dan dicatat di dalam kitab. Makanya yang satu ditaruh di sini, yang satu kalau saya disampaikan akan potong, terputuslah tenggorokan saya, karena pada waktu itu Arab masih dalam kekuasaan bangsa Romawi, apalagi Romawi itu masih memunculkan mitologi yang luar biasa, termasuk menyembah patung-patung yang ada di seputaran Ka'bah, Lata, Mana, Uzza dan sebagainya. Dan orang Belanda itu sampai meneliti kaum-kaum tarekat di Indonesia, pengikut tarekat yang paling baik yang mana, yang ini yang mana. Akhirnya yang paling hebat orang-orang ahli tarekat, ternyata Belanda mengatakan semua umat Islam yang memasuki Jamiah Thariqah itu pasti imannya kuat.
Sing gak gelem mlebu tarekat gak kuat imane. Itu Belanda loh yang ngomong ya. Saya baca bukunya, misalnya bukunya penelitian Belanda. Karena apa? Belanda mempelajari di Timur Tengah, berdirinya negara-negara Islam di zaman itu adalah pendirinya imam-imam ahli tarekat, ya, mursyid-mursyid tarekat. Iran Safawi itu ya tarekat, ya. Murabitun ya tarekat, Mesir tarekat, semuanya tarekat. Sampai yang di kita Demak itu juga mursyid tarekat, ya. Sunan Kudus itu juga mursyid tarekat. Tapi bagaimana ini orang ini? Nah, akhirnya diteliti oleh Belanda. Mereka setiap tahun pergi ke tanah suci, ya, menjalankan rukun Islam. Ini berarti orang hebat karena jaraknya kan jauh sekali dia tempuh dengan menaiki kapal. Ditulis. Kalau begitu orang Jawa itu kan sangat menyukai dengan sanjungan. Berarti yang pergi ke sana nanti kita kasih gelar Pak Haji, Bu Haji. Itu Belanda. Dan untuk Belanda untuk memetakan mana yang Islamnya kuat. Ternyata yang Islam kuat dari dulu adalah pengikut Jamiah Ahlul Thariqah. Terus akhirnya Belanda masuk ke Ahlul Thariqah, ke Mursyid Thariqah. Dan datanglah Belanda, Imam Abdul Ghaffar, ya, namanya Snugol Kronya itu mulai dari Aceh sampai ke sini itu mematahkan pendapatnya ahli thariqah, karena apa yang diamalkan oleh ahli thariqah katanya mitos. Belajar yang namanya ruh ruhani, ruh sultani, ya, ruh qudsi itu mitos. Padahal Belanda tahu kalau ahlu thariqah menguasai ilmu itu dia nggak bisa mengalahkan orang Jawa, orang Nusantara, karena sakti. Nah, itu ilmu rahasia sebagaimana yang dirahasiakan oleh Abu Hurairah. Akhirnya banyak ahlu thariqah terus dijadikan mursyid oleh Belanda. Terus dijadikan mufti oleh Belanda, mendukung Belanda. Ada orang pribumi mau melawan, muftinya mengatakan jangan melawan Belanda, haram hukumnya. Nah, jadi ini kita harus mampu menghafal ilmu kita sendiri, bangsa Indonesia. Kita orang Jawa paham nggak dengan kejawaan kita? Ini yang dimaksud oleh Abu Hurairah tentang ilmu, ya. Kalau kita Jawa, ya, Indonesia lah, sekarang jadi Indonesia, ya, kita harus paham. Wong yang namanya Papua saja kan jenengan hanya tahu dari TV, kesana nggak pernah. Di Papua terjadi ada apa, bagaimana di Papua? Kalau saya alhamdulillah Sabang sampai Merauke sudah pernah. Apa yang menjadi prasastinya Belanda ada, prasastinya kerajaan-kerajaan zaman dulu memang ada. Nah, ilmu-ilmu seperti ini juga harus dihafal. Ya, maksudnya itu kalau zaman Nabi, ya ilmunya Nabi dihafal. Lah sekarang kita umat Islam kalau sudah menguasai satu bidang ilmu sudah merasa cukup, ya. Kalau jenengan jadi guru ngaji Iqra, ya wis itu aja dingajikan, wis nggak mau ngaji yang lain-lain. Akhirnya kan persis sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Ya paling tidak kan tetap harus belajar sampai akhir hayat, ya. Jadi kurang lebihnya gambarannya kalau dibandingkan dengan kehidupan kita, apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ya hadisnya Nabi paham, Quran paham, terus sejarah manusia juga paham. Ya, sebagai orang Jawa sendiri ya harus paham. Nah, mungkin ada pertanyaan bab ilmu. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ke bab berikutnya. Babul insati lil ulama. Ya. Bab
al-insoti mendengarkan al-ulama'i ulama. Haddatsana Hujjajun, telah menceritakan pada kami Hujjaj. Qala berkata Hujjaj, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala berkata Syu'bah, akhbaroni, telah mengkabarkan kepadaku. Siapa? Ali bin Mudrikin, Ali bin Mudrik. An Abi Zur'ata, dari Abu Zur'ah. An Jaririn, dari Jarir. Anna Nabiya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala bersabda Nabi, lahu kepada beliau, fi hajjatil wada'i, ya di saat haji wada. Istansiti, makanya kalau khutbah angsitu ini istansiti, suruhlah untuk tenang. An-nasa, orang-orang itu. Faqala, lalu bersabda Nabi, la tarji'u, janganlah kalian kembali, ba'di setelahku, kuffaron menjadi kafir, yadribu di mana memenggal, ba'dukum sebagian kalian, riqaba membunuh, ba'din sebagian lainnya. Nah, sini hadis ini Nabi menjelaskan begini, orang kalau duduk bersama, kalau bersama raja kan harus duduknya diatur, jalannya kan diatur, ya. Itu sejak zaman Nabi, ya. Wong di Jawa saja kan sama seperti itu. Di mana-mana di dunia sistem kerajaan itu hampir sama. Kalau kita melihat kerajaan di Thailand, sampai delosor-delosor itu kan, ya. Saya melihat, oh begini kalau di Thailand. Di Jawa yang begitu sudah dikatakan berlebihan, ya, berlebihan. Malah seakan-akan menyembah manusia. Ini di tempat lain malah berlebihan. Ya. Nah, di sini Nabi menjelaskan tentang apa bersama ulama. Jadi kalau duduk bersama raja saja, mulai tubuh kita, gerakan kita, jalan kita, lembeannya kita itu diatur. Makanya kalau bersama ulama juga sama. Yang ditekankan kalau bersama ulama, lisannya yang diatur. Ya. Sekarang kan penyakit itu, hari ini penyakit. Mubaleke ngaji sing njaba mbek moangan ngomong ae. Gak jauh-jauh lah. Tapi kalau di sini nggak berani orang-orang, karena sudah sering saya kasih tahu. Kalau ngomong aja nggak usah ngaji. Ya maksudnya bukan jenengan, bukan. Yang di kampung kan ada pengajian yang Sabtu, yang ini. Kalau tempatnya di sini ya duduknya anteng. Katanya orang, kok anteng Gus, tak siwer anteng. Kalau sudah duduk bersama ulama ya sudah, duduk dengarkan apa yang disampaikan ulama. Wong kamu duduk bersama raja saja aturan mainnya luar biasa.
Mubaleke teko ngomong sampai mubaleke mari lek ceramah karo wis mari ta iku mang. Lho mubaleknya mimpin acara nanti cepet tah sawi ku selak kesuwen anu. Saya ya Allah. Ya itu loh, ini akibatnya sejak zaman Nabi kalau nggak ngaji kitab, kakek ngaji ceramah. Jadi nggak tahu ajaran Islam yang bagaimana itu gimana, yang diserap kan hanya pemikiran pribadi orang. Lah kalau kitab seperti ini kan orang tahu. Ini duduk ngomongnya Widodo kan tahu toh jenengan ini ngomongnya Kanjeng Nabi yang ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi kalau di pengajian katakanlah kalau di kita yang di sini pada setuan kok diomong berarti itu nggak pernah dengar hadis seperti ini. Kalau di depan ulama ya wis meneng cep bah ngaji ini enak gak enak itu memang karena wis diposisikan dari ulama, kita mengikuti Nabi ya harus menghargai. Nah, nanti kalau jenengan diposisikan jadi ulama gak wani lain mau ngaji dikritiki kan gitu. Nah itu terjadi di mana-mana. Ya mudah-mudahan di jenengan enggak atau lebih parah. Ya. Sekarang ini loh Jumatan khotib khutbah yang tua-tua bapak-bapak rokokan sampai omongan di luar di teras itu loh. Astagfirullahaladzim. Diomongi ya kok mesti ngeluarkan celurit, gak diomongi itu adabnya sudah diajarkan Nabi. Ya toh? Kita yang tahu dalilnya nggak ngasih tahu dosa, dikasih tahu mesti geger. Apalagi di Surabaya tambah nemen Isa itu nang kodam rokokan sih, rokokan dulu Gus. Itu masih hidup orangnya. Jumatan apa nang ini menghabiskan ini Gus, bentar Gus. Oh masih khutbah satu belum habis sih. Itu kompleknya tentara. Komandannya saya bilang ya lah noro kan keplai ngono lho. Iku khutbah kok. Yang di barisan depan itu pangdamnya sama yang jenderal-jenderal itu. Lah itu kan jadi virus yang membahayakan diri kita sendiri umat Islam. Akhirnya majelis pengajian itu enggak berwibawa. Bawa anak kok tebuk-tebuk cucunya nggak diatur belas lewat depannya mubalik-mubalighahnya kan ya kasihan. Akhirnya majelis ilmunya hilang jadi majelis cangkruan. Oke, jadi kata Nabi setelah ini Nabi itu khutbah di atas kendaraan kudanya itu sama untanya ngomong. Itu orang-orang suruh diem dulu, suruh diem. Saya mau menyampaikan ceramah sebentar, mau itu sebentar. Pesannya Nabi setelah ini kalian jangan menjadi kafir, saling membunuh itu pesannya Nabi. Sesama saudara jangan saling membunuh, jangan saling ini. Nah, jadi penjelasannya pun kalau di depan ulama ya sudah duduk dengarkan sambil ini. Kalau bertanya pun ada adabnya bertanya. Terus ada pengumuman tarian. Berkat apa duit? Wis duit ae. Duit piro? 50.000 kasih do wis berkat ae mergo 50.000. Ini orang Islam ini mentalnya inferior. Sudah sudah punya yang terjemah itu kan sudah dibaca. Mulai paham nggak? Itu fakta. Oke, kita belajar dari fakta. Ini jadi bab ilmunya. Ya ini memang ilmu yang diberikan Nabi. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Jadi kita diingatkan oleh Imam Bukhari kisahnya sahabat Ansor sama Muhajirin.
Itu pun juga saya alami sebagaimana dialami Nabi. Kalau jenengan kan konsepnya kalau dari Nabi, kita semakin mempelajari ilmu akhirat, dunianya semakin lengket. Ketika kita mempelajari ilmu akhirat, akhirnya kita itu nggak sibuk ngaji, memang sibuknya dunia. Makanya tinggal milih. Seharusnya kita hidup itu persis di bulan Ramadan, duniawinya seimbang, ukhrawinya juga seimbang. Itu bulan Ramadan. Tapi kita ya hanya sebulan itulah yang seimbang. Setelah Ramadan ya kembali lagi. Ulangi lagi, bab ma yustahabbu, apa yang disukai, lil alimi, orang alim, idza suila, ketika ditanya. Ayun nasa maksudnya, ayun nasi maksudnya siapakah orang a'lamu yang lebih mengetahui. Atau kalau bahasa kita ya siapa yang paling pinter. Fayakilu, maka hendaklah mengembalikan al-ilma, ilmu, ilallahi, kepada Allah. Haddatsana Abdullah bin Muhammad. Qala, berkata Abdullah, haddatsana Sufyanu. Qala, berkata Sufyan, haddatsana Amru. Qala, berkata Amru, akhbaroni, telah mengkabarkan kepadaku, Sa'id bin Jubairin, Sa'id ibnu Jubair. Qala, berkata Sa'id, Qultu, aku mengatakan, li ibni Abbasin, kepada Ibnu Abbas, inna, bahwa Naufan, ya. Kalau orang Arab itu Naufan, orang di kita nulisnya Nofan. Al-Bikaliya, yaitu Nofan Al-Bakali. Ya yaz'umu, mendakwakan, anna Musa, bahwa Musa, laisa bi Musa, laisa adalah bukan, bi Musa, Musa, Bani Israila, anak cucu Israel atau Bani Israel. Innama, tetapi, huwa, dia, Musa, Musa, akhoru, yang lain. Jadi orang ini mengatakan kisah Musa yang ada di Quran itu bukan Musa keturunan Bani Israel, tapi Musa yang lain. Faqala, berkata Sa'id, kadzaba, telah berdusta, adullahi, musuh Allah, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab,
Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qoma, berdiri. Siapa Musa? Musa An-Nabiyu, sang Nabi. Khotiban, memberi khutbah. Fi Bani Israila, kepada Bani Israel. Fasuila, dia ditanya. Ayyun nasi, bahwa siapa orang ya, a'lamu, yang paling pandai. Faqala, Musa berkata, ana a'lamu, aku yang lebih pandai. Fa'ataba, lalu menegur. Siapa? Allahu, Allah. Alaihi, kepada Musa. Idlam, karena tidak. Yaruddal ilma, yarudda, mengembalikan. Al ilma, ilmu. Ilaihi, kepada Allah. Fa'uha, lalu mewahyukan. Siapa? Allahu, Allah. Ilaihi, kepada Musa. Anna, bahwa abdan, seorang hamba. Min ibadi, di antara hamba-hambaku. Bi majma'al bakhraini, yang tinggal di pertemuan al-bakhraini, kedua lautan. Huwa, dia. A'lamu, lebih pandai. Minka, darimu. Qala, berkata Musa, ya Rabbi, wahai Tuhan. Wa kaifa bihi, bagaimana dia. Fakila, lalu dikatakan lahu, kepada Musa, ihmil, bawalah. Hutan, ikan. Fi miktalin, fi, yang ada. Miktalin, di keranjang. Faidha, jika. Faqattahu, faidha, jika. Faqattahu, kamu kehilangan jejaknya. Fahuwa, maka dia.
Sama ada di sana. Fantolako maka berangkatlah Musa. Wantolako dan dia berangkat. Bifatahu bersama muridnya. Yusha bin Nunin, Yusha bin Nun. Wahamala dan membawa hutan ikan fi miktalin yang ada di dalam keranjang. Hatta ketika karena dia berdua inda sokhroti, indah berada di as-sokhroti, batu besar. Wa wado'a dan meletakkan keduanya ru'usahuma kepala mereka. Wanama dan mereka tidur. Fansalla lalu melepaskan diri. Apa al-hutu ikan itu? Minal miktali dari keranjang. Fattakhadha lalu dia mengambil sabilahu jalannya fil bahri menuju lautan. Syaraban untuk minum. Wakana dan kejadian itu li Musa bagi Nabi Musa, wa fatahu dan muridnya, ajaban sangat mengherankan. Fantolako mereka melanjutkan perjalanan. Baqiyata lailatihima, baqiyata di sisa lailatihima malamnya, wa yaumahuma dan harinya, falamma hingga asbaha suatu pagi, qala berkata siapa Musa, Nabi Musa, li fatahu kepada muridnya, atina bawalah, atina bawalah kemari, ghoda'ana makanan kita,
Lakot sungguh, lakina kita merasa lelah min safarina karena perjalanan kita hadza ini nasoban letih. Oke, saya potong di sini, ya. Anunya apa? Alinianya. Jadi ini menceritakan tentang Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ketika itu pidato di depan Bani Israel, ya. Nah, orang Israel ini paling kritis, terus ditanya, siapa yang paling pintar di antara kita ini? Nabi Musa menjawab, yang paling pintar adalah aku. Lalu Allah menegur, hei Musa, ada hambaku itu yang lebih pintar daripada kamu. Di mana? Itu ya Allah. Nah, tanya kepada Allah, bawalah ikan yang ada di keranjangmu itu. Padahal ikan itu sudah digoreng, terus disuruh masukkan keranjang, dibawa jalan menuju Majma'al Bahrain. Jadi ada pertemuan dua laut, itu ada hambanya Allah. Saya sebelum menceritakan hamba Allah yang ditemui Musa, kenapa Nabi Musa bisa ditanya itu kok seperti itu? Karena Nabi Musa tidak memiliki dua ilmu yang sangat mahal, ya. Makanya Nabi menjelaskan nabinya Bani Israel itu kelasnya masih ulamanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa kenapa menjawab begitu? Karena Nabi Musa tidak memiliki ilmu yang namanya ma'rifatun nafas. Tahu ilmu ma'rifatun nafas? Ilmu tahu diri. Nabi Musa kan nggak tahu diri. Oke, makanya ilmunya diajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Itu artinya ilmu ma'rifatun nafas, artinya ilmu tahu diri. Nah, dengan ma'rifatun nafas ini kita bisa menyadari siapa kita, ya, siapa diri kita, maka kita berasal dari mana. Itu kita tahu seperti apa kita dan tujuan kita itu kemana dan untuk apa. Nah, jadi kalau ngomong itu kan dipikir dulu, nggak seperti Nabi Musa. Siapa yang paling pintar di sini? Saya. Nah, makanya ulamanya Nabi Muhammad itu kalau mengucapkan apa saja, entah itu secara pribadi atau ketika di atas mimbar di depan umum, mesti diakhiri wallahu alam bissawab, ya. Jadi karena Nabi Musa nggak tahu ilmu tahu diri. Bahasa kita kalau ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir, yaitulah ilmu ma'rifatun nafas, ya. Yang kedua ilmu tahu batas. Ilmu tahu batas itu ilmunya orang ma'rifat. Ilmu ma'rifatullah itu adalah ilmu tahu batas. Jadi kalau sudah ma'rifat ngomongnya juga enggak sembarangan. Jadi kita akan tahu kapan kita harus berhenti ngomong, ya, karena kita tahu ilmu tahu batas. Nah, kapan kita harus pergi, kapan kita harus kembali. Nah, ini adalah ilmu yang sangat mahal, dua ilmu ini. Ya. Dengan kedua ilmu itu kita akan menjaga diri dari kesombongan, ujub, ya, dan sakit hati. Nah, makanya yang paling penting adalah ilmu tahu diri dan ilmu tahu batas. Bahasa Arabnya ya ma'rifatun nafas dan ma'rifatullah.
Karena tadinya Nabi Musa belum tahu diri, makanya disuruh pergi ke hamba Allah yang paling pandai. Tempatnya di Majma'al Bahrain. Sekarang kalau jenengan mau ke Majma'al Bahrain, di mana ada tempat Majma'al Bahrain? Ikut Abah Jalil setiap bulan ke Majma'al Bahrain. Loh, sekarang Majma'al Bahrain dekat sini kok, ke utara terus. Nanti setelah jembatan layang, nah di situ ada Majma'al Bahrain. Berarti di situ tempat pertemuan dua lautan yang berbeda. Satu keruh, satunya bening. Jadi lautan itu keruh gak mau gabung jadi satu. Jadi kata yang digunakan Allah dengan Majma'al Bahrain itu ya memang ada di dunia ini, di Timur Tengah itu sama di Eropa kan, ini ada lautan yang sebelahnya bersih bening, yang sebelahnya keruh, nggak pernah bertemu. Oke. Jadi kalau ingin ketemu hamba Allah yang alim, lebih pinter daripada Nabi Musa, ya carilah Majma'al Bahrain. Kalau di sini ada Majma'al Bahrain, yaitu sungai yang namanya Brantas. Nanti ketemunya di Kalimas sana, pertemuan muaranya Surabaya. Ya, kalau ingin ketemu beliau ya di sana. Kalau Nabi Musa ini dulu kan di Mesir. Ya, kalau di sini kan ada. Allah kan hanya mendawuhkan Majma'al Bahrain. Tempat pertemuannya muara, ya muara. Kalau orang Surabaya ke sana, ke Kalimas, duduk di sana, baca ayat kursi 444 setiap maghrib ke sana. Terus dulu saya tanya guru saya, intinya kan berarti harus ada air. Ya, di mana ada ikan pasti ada air, di mana ada air ada ikan. Terus saya tidak pergi ke Majma'al Bahrain, pergi ke sumbernya air, terus di atas sumur saya bikin papan dari kayu, saya wiritan di situ. Terus ketemu orang begini kan, "Beh, kok pinter kowe nafsir no Quran. Sing penting ono banyu mesti ono iwak." Saya ingat kisahnya muridnya Sunan Kalijogo yang namanya Saridin. Saridin itu kan ditanya, di mana ada ikan pasti ada air, berarti di mana ada air ada ikan. Ya, terus muridnya Sunan Kalijogo yang lain, berarti di dalam kelapa itu ada ikan, wong itu ada air. Iya, ada air, ada ikan. Dibelah kelapanya keluar ikannya. Disuruh ngangsu ngambil air dari sumur untuk memenuhi bak mandinya pondoknya Sunan Kalijogo. Mereka pakai ember timbo itu nggak penuh-penuh. Si Saridin pakai keranjang bolong-bolong, pakai ngambil air. Tapi airnya tidak tumpah. Nah, ya ternyata ya begitu itu. Sosok inilah yang dikenal dengan Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir nanti akan mengajarkan Nabi Musa tentang ma'rifatun nafas, yaitu ilmu tahu diri. Ya, kenapa orang ngomongnya nyerocos kayak gini? Karena tidak tahu diri. Orang yang tersesat itu orang yang tidak tahu siapa dirinya. Kemarin saya karena mengumumkan, saya pasang status story di WA sama Facebook, kan ngaji filsafat. Terus ada teman saya WA, "Pak, sama ente ngaji filsafat tambah tersesat kabeh jamaah sampean kok." Loh, orang yang tersesat itu orang yang tidak tahu siapa dirinya dan tidak tahu bagaimana pendapat dirinya. Loh, maksudnya gimana? Nah, kamu kalau ngomong kan kola nyuplik katanya orang lain, kola menyuplik katanya orang lain. Orang yang paling tersesat itu yang nggak tahu dirinya, juga nggak tahu pendapat dirinya. Selalu yang dikatakan adalah pendapatnya orang lain. Loh, maksudnya gimana? Orang kalau sudah belajar filsafat, dia tidak akan mengatakan pendapatnya orang lain. Pendapat ya pendapatnya sendiri. Ya, tapi yang ngaji bersama aku Ramadan besok itu yang sudah ngaji istiqomah lama, bukan yang baru ngaji terus ikut-ikut itu enggak.
Dia sudah tahu, ilmu tahu diri sudah tahu, tahu batas juga sudah tahu. Tinggal bagaimana mencerdaskan mereka supaya bisa membedakan mana ini yang rasional, mana yang mitos, atau mana yang doktrin. Tujuannya nanti kan belajar itu kan kita begini. Saya makan akhirnya saya tanya, kamu belajar agama Islam itu terdidik apa terdoktrin? Jenengan belajar agama itu loh terdidik apa terdoktrin? Ya saya bilang, saya pinginnya ngaji itu jamaah saya terdidik bukan terdoktrin. Karena hari ini ngaji agama kebanyakan mendoktrin bukan mendidik. Maunya Nabi itu mengajarkan Islam itu dengan mendidik bukan mendoktrin. Ya. Jamaah di tempat saya boleh mengkritiki saya kok kalau ilmunya mampu, karena belum mampu mengkritiki. Makanya kita ini kisahnya kebetulan ya kisahnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa mengatakan, siapa orang yang paling pinter di antara Bani Israel? Ya aku. Ditegurlah oleh Allah. Ini kan kisah ini dulu sudah pernah jenengan dengarkan beberapa tahun yang lalu ketika kita ngaji tafsir surat apa? Al-Kahfi, ya, Al-Kahfi. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Walam yajid, dan tidak menemukan. Walam yajid, dan tidak merasakan siapa Musa, ya, merasakan itu ya. Siapa Musa, Nabi Musa, masa berjalan minan nasobi, dari kelelahan, hatta minan nasobi, dengan kelelahan, hatta sampai jawazal makana, jawaza yang dituju, al makana tempat atau tempat yang dituju, alladzi yang umiro diperintahkan, umiro bihi diperintahkannya, faqala berkata lahu kepadanya, fatahu muridnya, aro'aita tahukah kamu, ketika awaina ketika awaina kita di tempat berlindung, awaina ketika kita mencari tempat berlindung, ilas sokhroti, di batu tadi, fa inni, dan aku, nasi itu lupa, al-khuta tentang ikan itu,
Qala Musa, berkata Nabi Musa, zalika itulah ma kunna tempat nabghi yang kita cari, fartadda lalu keduanya kembali, ala asarihima ala ke asarihima jalan yang mereka lalui, qososon mengikuti jejak semula, falamma ketika intahaya keduanya sampai ila sokhroti di batu besar tadi, idza didapati rojulun ada seorang laki-laki musajjan baju besar, bisaubihi mengenakan, jadi musajjan bisaubihi mengenakan baju besar, auqala atau disebut atau dikatakan tasajja baju besar, oh ya baju besar, bisaubihi bajunya, fasallama lalu mengucapkan salam, siapa Musa, Nabi Musa, faqala lalu menjawab, siapa Al-Khadiru, Nabi Khidir, wa anna bagaimana cara bi'ardika di kampungmu, assalamu mengucapkan salam, jadi Nabi Musa ditanya, bagaimana mengucapkan salam di kampungmu? Nah, dulu kan bahasanya Ibrani, salum, salum. Sedangkan Nabi Khidir, assalamualaikum. Ya, akhirnya salamnya menggunakan assalamualaikum. Wa anna bi'ardika salam, ya. Bagaimana cara di kampungmu mengucapkan salam? Faqala menjawab Musa, ana Musa, aku Musa. Faqala lalu Nabi Khidir menjawab, Musa Bani Israel, Musa Bani Israelah, kamu Musa Bani Israel ya? Qala menjawab Musa, na'am, iya. Qala berkata Musa lahu kepada Nabi Khidir,
Qala berkata lahu kepada Nabi Khidir, siapa Musa, Nabi Musa, hal bolehkah attabi'uka, aku mengikutimu, ala antu allimani, agar engkau mengajarkan kepadaku mimma yang telah ulimta, diajarkan kepadamu, rusydan, petunjuk. Qala berkata Nabi Khidir, innaka, sesungguhnya kamu, lantas tati'a, tidak akan sanggup, ma'iyya, bersamaku, sobron, bersabar. Ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku memiliki ala ilmin, ilmu, min ilmillahi, dari ilmu Allah, allamanihi, yang diajarkan kepadaku, la ta'lamuhu, yang tidak pernah diajarkan kepadamu, la ta'lamuhu, yang tidak pernah diajarkannya, anta, kepadamu. Wa anta, dan kamu, ala ilmin, memiliki ilmu, allamakahu, yang diajarkan padamu, la a'lamuhu, yang aku tidak tahu. Qala berkata Musa, satajiduni, engkau akan mendapatiku, insyaallah, jika Allah menghendaki, sobiron, aku orang yang sabar, wala aksi, dan aku tidak akan menentang, laka, kamu, amron, amron, dalam perkara apapun, fantolako, lalu mereka
pergi. Yamsyani berjalan, ala sahili ke tepi, al bahri pantai, laisa lahuma, laisa tidak memiliki lahuma mereka berdua, tidak memilih mereka berdua, laisa lahuma, laisa tidak memiliki lahuma mereka berdua, safinatun perahu. Jadi mereka berdua tidak memiliki perahu. Famarrot lalu melintas, bihima pada keduanya, safinatun perahu, fakallamuhum lalu berbicara mereka, fakallamuhum lalu berbicara hum kepada mereka, ayyahmiluhuma, ayyahmilu agar mau membawa, huma keduanya, fa'rifa karena telah dikenal, al-khadiru khidir, fahamalu lalu mereka membawa, huma keduanya, bighairi tanpa, naulin bayaran, faja'a lalu datang, usfurun burung kecil, fawaqa'a hinggap, ala harfi safinati, ala harfi di sisi as-safinati perahu, fanaqara dia mematuk, nakrotan sambil meminum, atau nakrota ini mematuk-matuk, fil bahri di laut, faqala al-khadiru lalu berkata Khidir, ya Musa wahai Musa, mana koso jika dibandingkan ilmi ilmuku wa ilmuka dan ilmumu, min ilmillahi dari ilmu Allah atau dengan ilmu Allah, illa kecuali
kanakroti seperti patukan, hadzal usuri burung ini, fil bahri di air laut, fa'amada lalu sengaja mengambil siapa al-Khadiru Nabi Khidir ila lauhin papan min alwahi safinati min dari alwahi papan-papan as-safinati perahu, fanaza'ahu lalu merusaknya, fanaza'ahu lalu merusaknya, faqala lalu berkata siapa Musa, kaumun mereka, hamaluna telah membawa kita, bi ghairi naulin dengan tanpa naulin bayaran, amatta kenapa kamu merusak, ila safinatihim perahu mereka, fa kharaqtaha lalu menenggelamkan perahu, fa kharaqtaha lalu menenggelamkan perahunya, lituriko lituriko supaya tenggelam, ahlaha penumpangnya, aqala dia berkata, alam akul, alam tidakkah akul sudah aku katakan, innaka bahwa kamu, lantas tati'a tidak akan sanggup, ma'iyya bersamaku, sobron bersabar, qala berkata Musa, la tu'akhidhani, la janganlah tu'akhidhani kamu hukum aku, bima karena nasitu kelupaanku, wala dan janganlah turhiqni kamu bebani aku, min amri dengan perkaraku,
usron yang sulit. Ya, saya jelaskan aja dulu ini karena nanti nggak nutut. Jadi ini pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya saya jelaskan karena ilmunya berbeda. Ya. Kalau ilmunya Nabi Musa itu ilmu syariat, jadi ilmunya para ulama. Nah, kalau Nabi Khidir ilmunya para wali. Nah, ketika Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, maka yang disampaikan Nabi Khidir, Musa, kamu nggak mungkin kuat mengikuti aku. Terus Nabi Musa dengan pede menyampaikan, oh, jangan khawatir, sampean pasti bisa melihat saya kalau saya ini nanti sabar mengikuti sampean. Ya. Ketika dari tepian pantai menuju kapal, itu Nabi Musa berjalan kaki bersama muridnya Yusa tadi, kakinya basah, tapi Nabi Khidir jalan di air sampai ke kapal tadi, ke perahu, tidak basah. Mau tanya, kok bisa nggak basah? Tapi tadi dipesan kalau tanya nggak jadi muridnya, kalau nggak tanya kok aneh, kan gitu. Ya, makanya sampean kalau mendapati saya kok aneh, jangan tanya. Nanti zaman kayak Nabi Musa, saya Nabi Khidir. Pergi ke tempat yang jauh kok nggak belok-belok ke pom Gus. Nah ya wes, kamu Nabi Musa berarti harus beli bensin, kan gitu. Nah, kemudian naik kapal nggak bayar, gratis. Setelah gratis itu dilubangilah, papan-papannya dilepas. Nabi Musa mengatakan, bagaimana Nabi Khidir, kita ini numpang gratis kok dirusak kapalnya. Kata Nabi Khidir, Musa, aku sudah katakan kepada kamu, kamu nggak mungkin bisa sabar mengikuti aku. Ya kalau gitu mohon maaf ya atas kesalahanku, tapi jangan kau hukum aku. Nah, akhirnya Nabi Musa kan baru tahu kenapa Nabi Khidir diberitahu oleh burung yang mematuk-matuk yang namanya papan kayunya perahu, karena di seberang sana ada perompak. Ya, ada perompak, makanya papannya itu dirusak sama Nabi Khidir biar tidak diminta oleh perompak. Karena apa? Ini perahu sudah jelek. Kalau perahunya bagus, akhirnya dirampas sama perompak. Setelah melewati itu, Nabi Musa diberitahu Nabi Khidir, ini loh Musa, tadi isyarah Allah melalui burung bahwa aku disuruh melepas kayu-kayu yang ada di kapal. Nah ini tadi kalau nggak aku lepas, ya kita diminta ini perahu oleh para perompak, karena dilihat perahunya jelek, sudah kamu pergi sana. Nah, Nabi Khidir bersama rombongan disuruh pergi. Itu kisahnya di laut. Ya, kemudian ketemu orang terus bangun rumahnya roboh, dibangunkan oleh Nabi Khidir. Terus tidak minta bayaran, ya. Nabi Musa tanya, Khidir, kita sudah bangun rumah ini segitu besarnya, kita kan harusnya minta bayaran dong. Wong kita sudah nggak punya apa-apa untuk bekal perjalanan, kenapa nggak minta? Musa, sudah aku kasih tahu bahwa kamu tidak akan mungkin sanggup mengikuti aku. Minta maaf lagi Nabi Musa. Nah, ternyata apa? Ternyata itu rumahnya anak yatim, di mana anak yatim itu adalah anaknya orang yang soleh. Makanya dibangunkan oleh Nabi Khidir supaya anak nanti jadi anak yang soleh. Sampailah ke tempat lain, ketemu anak kecil. Anak kecil itu dibelah kepalanya dan dibelah jadi dua badannya. Nabi Musa berkata, Nabi Khidir, bagaimana? Kita membunuh orang tanpa alasan kan tidak boleh. Ini anak kecil yang masih suci, kenapa kamu bunuh? Hai Musa, hadza firaqu baini wa bainak.
Disinilah tempat perpisahan antara aku dengan kamu. Kamu kembalilah ke Bani Israel dan kamu tidak akan mampu mengikuti aku. Karena apa? Ini ada anak yang cerdas, nantinya mau membunuh orang tuanya dan menjadi orang yang luar biasa zalim, maka dibunuh oleh Nabi Khidir. Membunuhnya kan juga atas perintah Allah. Nah, itulah ilmunya wali, yang satu ilmunya ulama, gak nyambung. Ya, gak nyambung. Jadi nanti kalau menghadapi ulama caranya bagaimana? Sebagaimana disampaikan di hadis tadi, ya menggunakan ilmu ulama. Kalau wali ya dengan menggunakan ilmu kewalian, karena ilmu wali mewarisi ilmunya para nabi. Okay. Jadi itu perbedaannya ilmunya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Musa gambaran ilmunya ulama, Khidir gambarannya ilmunya para wali. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Oke, yang sudah terima kitab plus terjemah dibaca-baca, mungkin nanti Ramadan lebih mudah menjelaskannya. Tapi sudah dibaca? Buka-buka, yang terjemahnya aja dibuka-buka. Berat apa enggak? Agak berat. Ya, nanti belajar ilmunya Nabi Khidir sama ilmunya Nabi Musa. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'id. Ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sariqal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.